Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saat ini kita memasuki Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita dipanggil untuk hidup di dalam doa. Terlebih pada saat kita sedang menghadapi pergumulan. Dunia menderita karena virus corona COVID-19. Karena itu, kita berkumpul dan bersekutu untuk berdoa dan memohon kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu dari kehidupan kita. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang selalu setia beribadah di rumah masing-masing untuk menuruti himbauan pemerintah agar turut serta kita memutus wabah virus corona ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita awali ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kami puji dengan riang. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub, hambanya,
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu dengan hati yang meluap oleh sukacita, kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari kita memuliakan dan memuji Tuhan melalui kidung pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku di antaranya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca sambil mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Lukas pasal 18, diawali dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kita sama-sama membaca ayat terakhir. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, ayat 2, Suaramu Kudengar. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Kita berdoa dalam hati mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dan ikutlah doa ini di dalam hatimu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan-Mu
telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita memuliakan dan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan buku Ende nomor 453 ayat 2, Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang bakal. Tunggal malu doaku, tunggal sonang konliki, doar minusi jataku, doa papa usui, doar mi Tuhan mi, alani doeng demi, doar mi Yesus mi, doa malum hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Efesus 4 pasal 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya. Dimanapun ku berada,
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan berita jemaat sepanjang minggu ini, Minggu 17 Mei 2020. Yang pertama, bantuan dana dari jemaat. Sehubungan pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona, dan sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Akibatnya, ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan. Bersama surat ini kami Jemaat GKP Medan Kota Resort Medan Barat akan mengadakan program peduli sosial berbagi kasih bagi jemaat yang memiliki untuk berbagi dengan jemaat yang tidak memiliki. Kita akan berbagi sembako disesuaikan dengan donasi yang telah dikumpulkan. Jika memungkinkan, bantuan yang ingin kita berikan untuk jemaat di pagaran kita dan juga orang lain. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Untuk itu kami menghimbau segenap jemaat GKP Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada yang lain. Demikian kami sampaikan. Yang kedua, pemberkatan pernikahan. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Insinyur Partahi Halomuan Lumban Gaul MNSC, putra dari Bapak Liat Lumban Gaul almarhum, Ibu Marsaulina Boris Manjunta almarhumah, dari Jalan Seibahoro nomor 3 Medan. Anggota Jemaat GKP Medan Kota Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan, lingkungan Medan Baru 2, dengan Rotua Boru Sihite, putri dari Bapak Mangiu Sihite almarhum, Ibu Delmina Borus Banjarnaur almarhumah, dari Jalan Ski nomor 17 Pematang Siantar. Anggota Jemaat GKP Medan Kota Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9 Medan, lingkungan Medan Baru 2. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Mei 2020 di Gereja GKP Medan Kota Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9. Demikian kami sampaikan berita jemaat. Kita persatukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami masih bisa menghirup napas kehidupan yang telah Kau berikan. Kami bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini, itu bukan karena kuat gagah kami, itu karena pertolongan pengasihan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus Tuhan kami juga bersyukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Di samping kami menerima cobaan berat terhadap virus corona ini, tapi kami bisa berkumpul dengan anak-anak kami, belajar di rumah, bermain di rumah. Itu kami syukuri Tuhan, sehingga kami bisa saling mengasihi, saling mendekatkan diri kepada anak-anak kami. Kami juga bersyukur Tuhan, karena keluarga kami, rumah-rumah tangga yang lain Tuhan, bisa bekerja dari rumah dengan adanya virus corona ini. Terima kasih Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, diagungkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga bersyukur Tuhan, bisa beribadah di rumah kami masing-masing, mengingat jemaat-Mu yang dahulu Tuhan juga beribadah di rumah masing-masing.
Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, mohon Tuhan ampuni kami dengan segala dosa dan kesalahan kami, kekurangan kami. Kami berdoa untuk wabah corona yang terjadi di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan, ini semua terjadi sesuai keinginan-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami lebih mendekatkan diri lagi kepadamu dan kami akan berseru-seru kepadamu meminta pertolongan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan Yesus. Jauhkanlah wabah virus corona ini Tuhan Yesus dari diri kami masing-masing, dari keluarga kami, dari jemaat-Mu Medan Kota ini Tuhan. Sehingga kami bisa berkumpul dengan keluarga kami, bersekutu dengan keluarga kami. Jauhkanlah virus corona ini Tuhan dari negara kami tercinta ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, tunjukkan jalan kepada para medis, para ahli, supaya bisa mengatasi virus corona ini Tuhan, dengan menemukan vaksin yang bisa menyembuhkan virus corona ini. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak Jokowi. Kau berikan kepemimpinan kepada kami yang berhikmat menjalankan pemerintahan kami, berhikmat menjalankan roda kehidupan ini Tuhan. Beri dia kesehatan Tuhan, berikan anugerah-Mu, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga negara ini bisa dipimpinnya dengan baik dan kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk wabah ini Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohon ampun Tuhan, kami sudah berseru-seru seluruh dunia menyerukan nama-Mu Tuhan, supaya wabah virus corona ini bisa berlalu. Tuhan, tunjukkanlah jalan kepada kami Tuhan, kepada para medis, kepada ahli-ahli untuk menemukan vaksin virus corona ini Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kecil kami dimanapun kami berada Tuhan. Baik keluarga yang tidak bisa berkumpul karena adanya larangan pemerintah dengan keluarga masing-masing. Tuhan, jagai anak-anak kami di luar kota, dimanapun mereka yang tidak serumah dengan kami. Bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, supaya dengan itu mereka dan kami saling mengasihi. Mereka tetap sehat, sukacita di dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, dokter, perawat, rumah sakit, Tuhan Yesus. Mampukan mereka Tuhan, mereka lah garda-garda terdepan di negara ini Tuhan. Dengan ini kami mohon kepadamu Tuhan, berikan sukacita damai sejahtera kepada para medis kami Tuhan Yesus, dokter dan perawat. Kuatkan mereka Tuhan, bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mereka tidak tertular oleh wabah virus corona Tuhan. Mereka bersukacita menjalankan pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan para medis ini ke dalam pengasihan-Mu. Cukupkan segala kebutuhan rohani dan jasmani mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para lansia di gereja kami yang kudus ini Tuhan Yesus. Para lansia yang rentan terhadap virus corona ini Tuhan. Bungkus mereka Tuhan, bungkuslah kami semua Tuhan Yesus. Jauhkan segala virus-virus ini dari dalam tubuh kami, sehingga kami tidak menjadi penular bagi penyakit ini dan kami tidak tertular. Tuhan Yesus, lansia di gereja-Mu ini kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu di hari tua mereka. Kami mohon Engkau menguduskan mereka, mengurapi mereka, membungkus mereka, dan memberikan sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami banyak memohon kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau melalukan virus corona ini Tuhan. Tapi tidak sebanding dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Penderitaan yang kami alami ini Tuhan, tidak sebanding dengan penderitaan yang Engkau telah nyatakan di kayu salib. Tuhan, kasihani kami Bapa, ampunilah kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kebaktian hari ini Tuhan. Inang Pendeta Naomi yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi kuduskan dia Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya itu adalah ucapan-Mu dan perintah-Mu, dan kami jemaatnya bisa melaksanakan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita karena virus corona ini Tuhan, maupun karena penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Yesus, kasihani Tuhan. Beri penghiburan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dan sukacita damai sejahtera akan Kau berikan kepada keluarga yang berduka. Terima kasih Bapa di surga, kebaktian ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas diri kami, atas kehidupan kami, sehingga kami bisa bersejahtera, bersukacita, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hanya dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Naomi Tagalung. Maka terlebih dahulu kita bernyanyi memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia di hati menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanku mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita sekalian. Kita bertemu kembali pada minggu ini dalam kebaktian kita, yaitu Minggu Rogate. Dan Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam kitab 1 Tawari pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Saya akan membacakannya untuk kita. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini,
dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk menjadi nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini dalam situasi kita sekarang ini, tentu kita memiliki doa yang sama kepada Tuhan. Doa yang sama yaitu doa di mana kita ingin segera situasi yang tidak enak ini segera berlalu secepatnya. Setiap hari jangan-jangan doa kita adalah bagaimana dan kapan situasi ini berlalu. Setiap keluarga saya rasa memiliki doa yang sama. Kapan kami akan ke gereja Tuhan? Kapan situasi ini akan berlalu? Kapan kesusahan ini akan segera berlalu? Dan kapan beban-beban ini akan segera berlalu? Kami ingin bebas bekerja Tuhan. Kami ingin bebas memuji dan memuliakan Engkau dalam gereja. Kami ingin bebas melakukan aktivitas kami. Dan rasanya dalam situasi seperti ini, kita sulit untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ketika situasi seperti sekarang ini, saya rasa yang paling banyak kita doakan, bagaimana kita keluar dari situasi ini, kapan ini akan berakhir, dan mungkin kita lupa untuk mengucapkan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daud adalah seorang raja yang besar dan dia memiliki rencana dalam hatinya untuk membangun bait Allah. Dia ingin memindahkan bait Allah dan membangun bait Allah itu di Yerusalem. Karena selama ini kemah suci, tempat orang-orang Israel beribadah dan memuliakan Tuhan, berada di Gibeon. Daud ingin supaya Allah bersemayam di Yerusalem dan berencana untuk mendirikan rumahnya di sana. Istana Daud,
pusat pemerintahan dan kerajaan ada di Yerusalem. Tetapi Allah tidak ada di sana seakan-akan, karena kemah suci berada di Gibeon. Daud memiliki rencana yang baik. Dia ingin membangun bait Allah. Dia ingin Allah benar-benar berada di sekitar orang Israel, di Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya. Tetapi rencana Daud tidak disetujui oleh Allah. Melalui Nabi Nathan, rencana dan doa Daud untuk mendirikan bait Allah itu ditolak, tidak disetujui, tidak diizinkan oleh Allah. Di pasal-pasal selanjutnya, kita akan mengetahui kenapa Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumahnya di Yerusalem. Dalam 1 Tawari 22 ayat 8, dikatakan, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Daud tidak diizinkan untuk mendirikan rumah Tuhan. Daud tidak diperbolehkan. Doa Daud yang besar itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sekalipun Daud mempersiapkan, dan dia sudah mempersiapkan diri untuk pembangunan itu, tapi Tuhan tetap menjawab, tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah yang dilakukan Daud ketika Tuhan menolak doanya dan tidak mengabulkannya? Dia masuk ke kemah suci di ayat 16. Dia berdoa dan mengucapkan syukur sekalipun keinginannya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dengan mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan? Siapakah keluargaku? Aku ini bukan siapa-siapa. Maka segala rencana Tuhan akan dituruti oleh Daud. Dia tidak memaksa Tuhan. Sekalipun rencananya itu baik untuk kemuliaan nama Tuhan, sekalipun menurut ukurannya dan ukuran manusia dan pikiran manusia, apa yang dia rencanakan itu adalah baik untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya. Adakah doa kita yang menurut kita baik untuk keperluan dan kepentingan kita tidak diizinkan dan tidak dikabulkan oleh Tuhan? Saya rasa banyak sekali doa-doa kita yang menurut kita baik, tapi tidak dikabulkan oleh Tuhan. Seperti itulah Daud, doanya yang baik itu, doanya yang sebenarnya untuk kemuliaan nama Tuhan itu, yang menurut dia baik untuk Tuhan, tetapi ternyata tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sekalipun doanya itu tidak dijawab, sekalipun keinginannya itu tidak diizinkan dan dikabulkan oleh Tuhan, dia tidak merasa kecil hati, dia tidak merasa dia dihina, dia tidak merasa dia disepelekan, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada begitu banyak kisah di dalam Alkitab di mana Tuhan tidak mengabulkan doa-doa tokoh-tokoh di Alkitab. Doa Musa, ketika dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengizinkan dia menemani orang-orang Israel menyeberangi sungai Yordan sebelum ia meninggal, ditolak oleh Tuhan. Bahkan beberapa kali dia berusaha merubah pikiran Tuhan, tapi Tuhan tetap katakan tidak.
Ketika Daud juga memohon kepada Tuhan supaya anak dari persingkuhannya dengan Batseba jangan sampai mati, Tuhan mengatakan tidak. Beberapa tokoh dalam perjanjian lama, Musa, Ayub, Yunus benar-benar berdoa agar mereka mati. Mereka meminta kepada Tuhan supaya mereka mati. Tetapi Tuhan mengabaikan permintaan mereka. Ketika berapa kali tentara Israel dalam peperangan berdoa memohon supaya mereka menang, tapi mereka mengalami kekalahan. Sampai-sampai mereka harus mengintrospeksi diri, ada apa sebenarnya? Kenapa bisa seperti ini? Tapi setiap mereka meminta kemenangan, Tuhan memberikan kekalahan. Yesus juga pernahkah doanya ditolak? Pernahkah doanya tidak dikabulkan? Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi justru pada saat itu, tentara Romawi datang menjemput dia untuk disalibkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak sekali tokoh-tokoh dalam Alkitab yang doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bukan tidak dijawab, tapi tidak dikabulkan. Karena bisa saja doa itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bisakah kita bayangkan seandainya doa Yesus itu dikabulkan oleh Allah, maka mungkin karya keselamatan tidak akan terjadi. Bisakah kita bayangkan seandainya bukan Raja Salomo yang memerintah Israel, dan mungkin anak dari perselingkuhan antara Batseba dengan Daud, bagaimana keadaan Israel? Semua ada dalam rencana Tuhan. Kalaupun doa-doa kita tidak dijawab atau tidak dikabulkan oleh Allah, bukan berarti tidak didengarkan. Dan bukan berarti Tuhan tidak memihak kepada kita. Tetapi ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mungkin di masa yang akan datang, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Raja Daud tidak melihat bagaimana bait suci itu dibangun di masa Raja Salomo. Tapi dia sudah mendengarkan rencana itu. Daud sudah mendengarkan rencana bahwa Allah akan membiarkan keturunannya untuk membangun bait suci, yaitu Raja Salomo. Di pasal-pasal selanjutnya nanti, Raja Daud sudah mempersiapkan apa yang diperlukan untuk pembangunan itu. Permintaan Daud pada hari itu dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan setelah dia tidak ada. Setelah dia mati, dia tidak sempat melihat apa yang dibangun oleh keturunannya untuk kemuliaan Allah di tengah-tengah orang-orang Israel, bangsa pilihan Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, adakah doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan? Jangan-jangan lebih banyak doa yang tidak dijawab. Adakah permintaan kita yang tidak dikabulkan oleh Tuhan semasa kita hidup? Jangan-jangan lebih banyak hal yang tidak dikabulkan oleh Tuhan sampai hari ini. Dan kita tidak tahu kapan itu akan dikabulkan. Kapan Tuhan akan memberikan apa yang kita minta? Tetapi dalam doa kita, apakah kita hanya sibuk meminta? Apakah berdoa itu hanya meminta? Apakah kita berdoa hanya ingin memuliakan Tuhan, menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, menyampaikan apa yang ingin kita minta kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Kita meminta keberuntungan, kita meminta berbagai macam hal. Begitu banyak manusia di dunia ini.
ratusan juta orang dan ratusan juta juga permintaannya. Berapa persenkah yang dikabulkan Tuhan? Berapa banyakkah permintaanmu yang dikabulkan Tuhan? Saya rasa jangan-jangan lebih banyak yang tidak dikabulkan dan tidak dijawab. Tetapi kalau itu tidak dijawab, kalau itu tidak dikabulkan, apakah engkau akan tetap berdoa kepada Tuhan? Baru-baru ini seorang ibu bercerita kepada saya, dia hanya punya satu orang putri. Lalu dia ingin anaknya ini cepat-cepat menikah karena usianya sudah mulai tua. Dalam sepanjang hidupnya, ibu ini selalu khawatir bagaimana nanti masa depan anaknya ini kalau dia sudah tidak ada. Dia selalu berdoa supaya anaknya mendapatkan jodoh. Tapi ternyata sampai hari ini, anaknya itu tidak menikah-menikah. Lalu bosankah ibu itu berdoa? Tidak. Doa-doanya memang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi dia semakin melihat bahwa ketika dia ingin anaknya ini menikah, sebenarnya dia sedang memiliki kekhawatiran. Siapakah nanti teman hidup anakku ini kalau aku sudah tidak ada? Lalu semakin dia melihat anaknya ini semakin dewasa, semakin memiliki pemikiran yang matang, dan semakin bijaksana. Dia semakin tahu kenapa Tuhan tidak mengabulkan doanya. Anaknya itu bisa hidup. Dan dia tidak perlu lagi khawatir. Ada atau tidak ada mendampingi anaknya. Ada atau tidak ada nanti teman hidup anaknya. Ada Allah yang penuh kasih setia, yang akan mendampingi dan memelihara anaknya tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada banyak orang yang karena doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebatas itulah persekutuannya dengan Tuhan. Kadang-kadang persekutuan kita dengan Tuhan hanya sebatas permintaan saja. Itulah sebabnya sebenarnya kita lebih suka dengan berkat-berkat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Kita lebih banyak mencintai Dia karena pemberiannya. Karena Dia mengabulkan permintaan kita. Tetapi kalau itu tidak dikabulkan, apakah kita akan tetap berdoa kepada Tuhan? Raja Daud membuktikan, sekalipun itu tidak dikabulkan, dia tidak memisahkan dirinya dari Allah. Dia tetap dekat dengan Allah, bahkan dia mengucapkan syukur kepada Allah. Apapun tidak mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan, sekalipun itu doa yang tidak dikabulkan. Permintaan-permintaan yang tidak dikabulkan itu tidak mempengaruhi dan menyurutkan langkah kita untuk memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sebab Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Allah katakan itu kepada orang-orang percaya, karena kita sudah memiliki apa yang kita miliki lebih dari cukup. Kita memiliki kehidupan, kita memiliki kasih, kita diberikan pengampunan, kita diberikan hikmat dan kesembuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai hal-hal yang kita minta kepada Tuhan dan kita sampaikan yang tidak dikabulkan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat ini mungkin kita susah untuk mengucapkan syukur. Mungkin kita susah untuk mengatakan syukur kepada Tuhan dalam situasi seperti ini kami masih bisa hidup.
Syukur kepada Tuhan pada saat seperti ini kami dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan kami, melakukan aktivitas kami sekalipun itu terbatas. Tidak ada yang bisa mengucapkan syukur mungkin pada situasi seperti ini. Tetapi cukuplah karuniaku saja bagimu. Di atas dari segala peristiwa-peristiwa yang tidak enak ini, Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada kita. Kita hidup, kita makan, sekalipun yang kita nikmati itu adalah pemberian orang lain. Tetapi Tuhan masih memperhatikan dan memelihara kita. Itulah yang kita syukuri sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pangaramotion di debata tidak pernah berhenti. Dan itulah yang paling penting yang perlu kita ingat. Dalam perjalanan hidup kita, dari segala peristiwa yang kita alami, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan berjalan dan berlanjut sesuai dengan rencana Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami kekuatan dalam Roh Kudus untuk mendengarkan isi hati Tuhan dalam firman Tuhan pada minggu ini. Biarlah Roh Kudus memampukan dan tetap menguatkan kami untuk dekat dengan Engkau melalui firman-Mu. Dan tidak ada peristiwa dan situasi apapun, termasuk situasi yang kami alami pada saat ini, mempengaruhi hubungan dan kedekatan kami dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu yang senantiasa melindungi dan memelihara kami, sehingga kami tetap ingin dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekalipun itu dalam situasi yang tidak enak ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Tuhan akan mengantarkan kita memberikan persembahan kepadanya melalui firman-Nya
yang tertulis dalam 1 Tawari 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Shalom. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus